Jadi ceritanya masih excited banget sama Auranti yang baru datang. Cuman pagi ini di hari kedua itu kepalanya tambah swag guys, tambah benjol, maksudnya tambah kroak. Gara-garanya apa? Simak di video yang akan ada. Terus pantengin video ini sampai habis. Akan saya ceritakan bagaimana karakter dia di hari kedua dan apa masalah dari yang muncul di hari kedua. Bener-bener sob, di hari kedua ternyata luka yang kemarin di hari pertama itu bukannya tambah sembuh, jadi tambah lebar guys. Dan nggak tahu kenapa akhirnya saya putuskan saya tambahin ketapang sama sedikit secang sedikit banget, cuman supaya dianya nggak stres, karena saya berharap dari antihistamin tadi yang keluar dari ketapang atau apa namanya ya, zat taninnya itu memberikan efek ketenangan. Ini di kemungkinan keruaknya itu karena dia lompat. Kemarin kan saya pakai top filter sama jaring kawat yang kotak-kotak streaming itu ya. Dia lompat sepertinya dia nabrak kaca. Di atas itu ada kaca yang buat penumpang top filternya. Sekarang sudah saya hilangkan. Sekarang saya cuma menggunakan kawat streamingnya saja. Tapi katanya sih masih beresiko sih. Sempat saya coba gunakan kaca doang, tapi itu malah luka dalam nanti ya. Takutnya dia lompatnya kan kenceng banget guys. Dia lompatnya tinggi banget. Kalau di atas dia merasa nggak ada penghalangnya kayak kaca gitu, dia loncat sangat tinggi lalu dia nabrak, itu malah nanti jontor kepalanya, atau kalau enggak malah pendarahan tapi bagian dalam. Akhirnya saya ganti kawat biasa saja. Nggak apa kalau semuanya memang ada sedikit luka, paling enggak kejadian seperti ini mungkin 1-2 kali. Jadi saya rekomendasi kalau baru datang sih mending demi kenyamanan bener-bener gimana ya, air sedikit pun dia loncatnya tinggi. Dia tuh bener-bener loncatnya tinggi banget dan saya melihatnya sendiri. Alhamdulillah di hari kedua ini semoga di hari ketiga nggak tambah parah ya, karena sudah saya hilangkan top filternya. Saya gunakan filter dalam ya. Di situ terlihat bahwasanya ada filter di dalam. Nah sekarang full saya gunakan jaring saja. Sekalipun nabrak ya udah, biar nabrak itu gitu. Sebenarnya saya nggak siap juga sih. Di sini solusinya mending kalian pakai styrofoam. Cuman percuma juga sih kalau nanti kalian mau pindah ke tank, maka harus penyesuaian lagi. Nah, uh, ya repotnya sih belum bisa diadaptasikan. Ini alhamdulillah di hari kedua masih flaring tangan ya, alhamdulillah flaring tangan. Cuman dari tadi siang nggak mau makan. Saya kasih udang hidup dimakan, cuma dilepeh lagi. Dan saya nggak bisa ngevideo karena nggak fokus karena saya fokus banget sama ikannya, jadi nggak sempat ngevideo. Tadi siang itu benar-benar dia nggak mau makan udang yang enak itu, yang menurut yang hari pertama dia makan udang tersebut 1 ekor tuh dimakan sendiri. Hari ini dilepeh terus, maksudnya dibuang, dikunyah dibuang. Akhirnya saya kasih cacing masih dibuang. Ternyata dia minta udang rebon. Saya kasih udang rebon, itu alhamdulillah makannya lahap, habis banyak. Nah setelah itu malam saya coba kasih udang lagi. Lumayan ya, di malam harinya saya kasih udang, dia ngejar banget loh ya, ngejar tuh flaring banget. Ya Allah, itu lihat kepalanya botak ya, botak gede banget. Ternyata hari ini malam makan udang dan habis cuma setengah setengah ekor. Yang kemarin 1 ekor, hari ini dapat dia cuma habis setengah ekor. Nggak tahu kenapa dia kurang suka sama udang, harusnya sih enak ya. Dan saya lagi-lagi ternyata lupa rekord. Nah, saking senengnya dia makan udang, saya akhirnya lupa kalau belum saya rekod. Nah setelah kenyang, ini yang separuh ya, ini nggak dimakan, udah saya suapin ternyata nggak dimakan juga. Setelah senang dia mulai mager, tapi nggak apa, daripada pecicilan gitu ya, daripada lompat-lompat. Dan
kesimpulannya adalah memang penyesuaian dengan lingkungan itu memang sedikit berat. Kalau bisa teman-teman gunakan akuarium yang besar atau tank yang besar yang tinggi kayak gitu ya, untuk kalau kalian memang tujuannya untuk kontes ya. Tapi karena memang di sini saya tujuannya untuk belajar, untuk memahami bagaimana dia ikan ini mungkin sebagai ujung tombak saya, cuman tidak untuk kontes. Karena saya nggak tahu, karena ya gimana lagi, udah pernah ada lukanya itu, nanti sekalipun sembuh pasti akan ada cekungan ya di kepalanya, nggak akan mulus sempurna seperti ketika awal dia datang. Kita solusinya ini tetap kita push sama udang sama cacing, tapi dia maunya cuma udang basah sih ya. Semoga aja besok di hari ketiga dia masih mau makan dengan lahap. Untuk warna sih masih bagus, tidak ada perubahan. Mentalnya juga oke, cuman lemes karena mungkin dia kepalanya sakit kali ya. Lemes itu cuma diendus-endus doang. Tapi alhamdulillah itu perutnya udah gendut, udah gede karena ya udah habis setengah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau keep Cana auranti ini sebaiknya siapkan dulu tanknya yang besar atau yang pas, jadi airnya itu diendapkan dulu. Ini kemarin airnya diendapkan tapi baru belum lama gitu ya, masih baru beberapa, baru 1 hari kayak gitu loh. Dan ini di tempat yang cukup ramai. Saya menggunakan filter dalam. Kata orang-orang sih nggak perlu pakai filter, cuman saya nggak tega ya, saya nggak tega kalau dia nggak pakai filter. Saya lebih lebih seneng Cana yang eh, kayak gini, mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah itu saya kasih udang kering, responnya seperti itu. Itu padahal baru makan udang basah, tapi ketika saya kasih rebon udang kering itu dia aktif banget, kayak seneng banget gitu loh. Kayak mungkin kemarin di sananya sering dikasih makan udang rebon, jadinya nggak asing mungkin ya. Lihat barnya itu tegas banget, ada 9 kalau nggak salah. Dan itu banyak yang dikunyah-kunyah, habis dikunyah-kunyah keluar dari insangnya, tapi nggak semuanya sih, sebagian besar dimakan. Nah ini di hari kedua alhamdulillah makannya masih lahap. Yang penting masih mau makan meskipun hanya udang 1 ekor sama cemilan si itu, sama cemilan si udang rebon, nggak apa-apa, yang penting dia tiap hari mau makan. Ini ketapannya saya buat lumayan pekat supaya dia nyaman gitu ya, supaya dia nggak stres. Saya kasih buat tempat untuk dia bisa sembunyi. Nah itu filternya saya buat nempel di kaca, jadi airnya tuh nggak gemulak-gemulak gitu loh. Dia nggak suka kalau airnya tuh kerocok 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 kerocok. Jadi itu filternya saya bawa ke atas lalu saya tempelkan di kaca sehingga airnya itu mengalir saja di kaca. Airnya nggak membuat eh, gerakan yang terlalu kemluduk-kemluduk gitu. Nah, itu tadi di hari kedua masalahnya adalah masih loncat. Lah loncatnya itu malam hari guys, kita nggak tahu kapan jam berapa dia itu loncat-loncat, ataukah pas digodain sama anak kecil, saya nggak tahu. Solusinya adalah tetap kalian jangan menyerah, kasih ketapang biar dia tenang, kurangi airnya, jangan sampai dia lapar. Terus untuk perhatikan bagian penutup atasnya, jangan sampai benda-benda yang bisa melukai. Sisi saya sudah meminimalisir seminim mungkin agar ketika dia loncat dia nggak terluka. Itu sih. Terima kasih.